Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita masih di dalam, saya masih sedang bicara tentang seri kebangkitan Yesus sebenarnya. Ya, kita sedang bicara tentang hal itu mulai dari Paskah. Kita bicara mulai dari kematian, kebangkitan. Kemudian minggu yang lalu kita bicara tentang perjalanan ke Emmaus. Pada ibadah Hope kemarin kita bicara tentang Thomas. Kita bicara tentang Thomas. Hari ini kita masih akan tetap bicara tentang kebangkitan Yesus, ya, atau masa antara Yesus dibangkitkan sampai Yesus naik ke sorga. Alkitab mencatat bahwa Yesus menampakkan diri beberapa kali kepada murid-muridnya. Nah, itulah yang coba akan kita lihat buat kita pada sore hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya ingin mengajak dan mengingatkan kita semua bahwa perjuangan dan perjalanan hidup kita ini terkadang terasa berat. Tetapi kita harus percaya bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Alkitab berkata, ia menuntun ke jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi nggak usah takut, ya, jalan serta Yesus setiap hari. Ya, itu yang menjadi iman kita, jalan serta Yesus. Jangan kehilangan keyakinan, jangan kehilangan pengharapan. Tetaplah percaya dan tetaplah berjalan. Apapun yang kita alami, kita harus bertumbuh bukan dari pengalaman hidup kita saja, tapi kita bertumbuh dari benih, dari firman yang kita terima. Makanya hari-hari ini kita harus lebih banyak makan firman. Haleluya, amin. Itu yang paling penting. Puji Tuhan. Mari saudara kita buka Alkitab. Saya coba membeli topik sharing pada hari ini. Yesus mempersiapkan hidangan. Ya, Yesus mempersiapkan hidangan. Di situ ada ayatnya. Dan subtopiknya di situ ada tentang ketaatan murid-murid dan rekonsiliasi. Jadi kita akan lihat dua hal penting itu. Mari kita mengawali dengan pembacaan dalam Yohanes pasal 21 ayat 12. Yohanes pasal 21 ayat 12. Saya baca buat kita semua. Kata Yesus kepada mereka, "Come and have breakfast." Marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Tidak salah ketika saya memilih judul atau coba memberi judul Yesus mempersiapkan hidangan. Ada ayatnya. Yesus berkata, "Come and have breakfast." Haleluya. Saudara, kita melihat di sini bagaimana ada saatnya Yesus mempersiapkan makanan, mempersiapkan hidangan. Kita akan lihat itu lebih jauh nanti. Tapi kita tinggalkan sebentar, kita akan coba mundur ke ayat-ayat sebelumnya. Kita akan lihat mulai ayat yang pertama. Setelah kebangkitan Yesus, untuk yang ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat yang pertama, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Yesus datang ke tepi pantai Tiberias pada waktu paginya. Maka dalam pembacaan ayat kita 12 ditemukan kalimat come and have a breakfast. Ya. Saudara perhatikan baik, setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Kitab Injil menceritakan setelah Yesus ditangkap, maka murid-muridnya itu tercerai. Murid-murid itu tercerai, mereka meninggalkan Yesus saat itu. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, terjadi mungkin sedikit kebingungan di antara murid-muridnya. Kenapa? Lalu bagaimana? Atau sekarang Yesus sudah ditangkap. What next? Apa yang harus kita lakukan? Masih dalam pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mungkin.
Akhirnya Alkitab mencatat bahwa murid-murid itu kembali kepada profesi mula-mula mereka. Murid-murid itu kembali kepada profesi mula-mula mereka. Dan beberapa di antara murid Yesus adalah nelayan. Salah satunya adalah Simon Petrus. Dia seorang nelayan yang profesional sebelum dipanggil oleh Tuhan untuk ikut Tuhan menjadi muridnya. Lalu kemudian saudara, Alkitab berkata bahwa bersama-sama dengan Petrus ada beberapa murid-murid Yesus yang lain. Petrus sering dianggap sebagai pemimpin di antara para murid-murid yang lain. Sehingga pada waktu Petrus berkata, aku hendak pergi menangkap ikan, maka beberapa murid-murid yang lain pun ikut bersama-sama dengan Petrus. Lalu diceritakan bahwa Petrus yang berpengalaman sebagai seorang nelayan, dia tahu persis kapan dia harus pergi atau waktu terbaik untuk menangkap ikan. Dan waktu terbaik untuk menangkap ikan adalah pada malam hari. Lalu pergilah Petrus dengan pengalaman dan pengetahuannya, dengan harapan akan berhasil, dengan harapan akan mendapatkan ikan yang banyak. Lalu Alkitab menceritakan, semalaman Petrus dengan pengalaman dan pengetahuan, di waktu yang dia pikir terbaik, tapi tidak mendapat apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Bukankah banyak kali kita atau manusia atau orang Kristen, orang percaya, ada pada situasi berpikir matang, merencanakan dengan baik, menentukan waktu yang terbaik. Tetapi toh tidak ada hasilnya. Atau katakanlah tidak seperti yang kita harapkan. Itu pun terjadi kepada murid-murid Yesus saat itu. Lalu kemudian saudara, Alkitab berbicara, kemudian Yesus menampakkan diri. Dan kalau saudara baca di ayat yang keempat, ayat yang kelima, di sana Yesus bertanya kepada murid-muridnya, adakah lauk pauk? Mereka bilang nggak ada. Lalu kalau kita melompat pada ayat yang ke-6, dikatakan begini. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara perhatikan, antara sangat berbeda hasilnya antara melakukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dan melakukan berdasarkan perintah Tuhan. Pada kisah ini kita melihat bagaimana hasilnya sangat berbeda. Sangat berbeda. Ketika mereka tidak mendapatkan apa-apa, Yesus berkata kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Perhatikan kalimat, maka akan kamu peroleh. Yesus sudah memberikan kepastian kepada tujuannya, bahwa kamu akan mendapat ikan. Kalau kita ikuti cerita setelahnya, bahwa kemudian mereka mendapatkan tangkapan ikan yang besar-besar dan banyak. Yesus sudah mengawali dengan itu. Kamu akan mendapatkan. Kamu akan memperoleh ikan. Tetapi sebelumnya Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Iya, jawaban itu akan ada. Kamu akan memiliki. Tetapi prosesnya itu harus dijalani, harus diikuti. Tidak biasa memang bagi seorang nelayan untuk melemparkan jala di sebelah kanan. Sangat tidak biasa. Saudara, di zaman itu perahu-perahu nelayan di zaman itu kira-kira panjangnya sekitar 8,2 meter. Lebarnya 2,1, 2,2 lebarnya. Posisi jala selalu ada di sebelah kiri untuk menangkap dan jala selalu dilempar sebelah kiri. Tapi saat itu Yesus berkata kepada mereka, kamu akan dapat, tetapi lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Jala yang ada di sebelah kiri, kalau dilempar ke sebelah kanan, dia butuh energi yang ekstra. Dia butuh keseriusan, dia butuh fokus, dia butuh sesuatu yang berbeda dengan biasanya. Dia harus berani keluar dari rutinitasnya. Dia harus keluar
out of box, dia harus keluar, dia harus berpikir lebih besar, dia harus berpikir tentang apa yang bisa terjadi di luar kemampuannya. Kira-kira itu yang ingin dijelaskan. Kemudian Alkitab berkata, lalu sekalipun tidak biasanya, sekalipun tidak memenuhi asas profesional, tapi mereka melakukannya. Petrus yang punya pengalaman seorang nelayan sekian tahun, tapi toh dia tidak mendapat apa-apa semalaman. Dia punya alasan untuk membantah, dia punya alasan untuk menentang, dia punya alasan untuk menolak, dia punya materi untuk diargumentasi kepada Yesus. Tetapi Alkitab berkata, lalu mereka menebarkan jala dan mereka lalu mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyak. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Saudara, bukan tentang bahwa hanya di sebelah kanan ada ikan, bukan. Tetapi tentang ketaatan, tentang kamu mau mengikuti perintah Tuhan, perkataan Tuhan, atau mengikuti pengalaman dan pengetahuanmu. Kamu mau mengandalkan firman Tuhan, atau mengikuti pengalaman dan pengetahuanmu. Kira-kira pesan pentingnya di situ. Banyak kali kita menginginkan hasilnya, tapi kita menolak prosesnya. Kita berfokus kepada tujuannya, tapi kita menolak, kita mengabaikan prosesnya. Tapi di sini kita belajar sesuatu, bahwa ingat, bahwa murid-murid pada waktu kebangkitan Yesus, mereka sedang dipersiapkan menjadi rasul-rasul untuk memulai gereja mula-mula di Kisah Rasul pasal 2, 1, 2 dan seterusnya. Di mana gereja harus tumbuh dari dasar iman dan berharap hanya kepada Tuhan, termasuk berani keluar di ruang-ruang rutinitas, keluar dari pikiran-pikiran yang terbatas untuk berani melangkah di ruang mujizat. Berani melangkah tunduk kepada kehendak Allah, sekalipun itu berbeda dengan kebiasaan, berbeda dengan mayoritas, berbeda dengan pikiran kita. Tapi Yesus sedang membentuk mereka. Yesus sedang membentuk murid-murid. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sudah bicara beberapa waktu yang lalu bahwa murid-murid sedang dibentuk untuk dalam pelayanan mereka tidak lagi bergantung penuh secara fisik dalam pelayanan karena ada Yesus, kemudian serahkan kepada Yesus sepenuhnya. Tetapi saudaraku, mereka sedang dilatih oleh Tuhan bahwa ada masanya Yesus tidak bersama-sama dengan mereka secara fisik, tetapi Roh Kudus bersama-sama dengan mereka dan mereka harus tetap mengandalkan Tuhan. Jadi itu semua adalah sebuah proses pembentukan rohani. Nah, sekali lagi bahwa dibutuhkan ketaatan. Dibutuhkan ketaatan. Mereka kemudian melakukannya dengan ketaatan. Saudara, kalau kita bandingkan dengan Injil Lukas pasal yang kelima, di sana ada kisah yang sama, pengalaman yang sama. Injil Lukas pasal 5 ayat 5 dan 6, waktu Yesus panggil murid-muridnya. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Petrus pernah punya pengalaman sebelumnya, bahwa dia melakukan bekerja keras, tapi semalam-malaman nggak dapat apa-apa. Tapi Yesus berkata kepada Petrus waktu itu, tolakkan perahu ke tempat yang lebih dalam. Tolakkan perahu ke tempat yang lebih dalam. Dan Petrus saat itu taat, dia tunduk kepada firman Tuhan. Dan pada waktu dia melakukannya, Alkitab berkata menangkap ikan yang banyak sekali, jala hampir koyak, harus butuh perahu yang lain untuk menolong. Peristiwa yang sama terjadi, saudaraku. Tetapi bukan tentang ikannya. Bukan hanya tentang sebelah kanannya. Tapi apakah Petrus mau nggak melakukan di luar kebiasaannya? Mau nggak Petrus tunduk kepada apa yang Tuhan mau? Mau nggak Petrus melepaskan egonya tentang kemampuannya, tentang pengalaman dan pengetahuannya,
untuk hanya mentaati Tuhan. Lalu saudara yang kasih, kita semua sudah mengikuti pembacaan dan mereka mendapat tangkapan ikan yang begitu banyak. Ikan yang begitu banyak. Lalu saudaraku, ayat yang ke-7, Yohanes pasal 21. Kembali. Maka murid-murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "It is the Lord." Itu Tuhan. Ayat yang ke-7 saudara, di sana bicara tentang seorang murid yang dikasihi Yesus. Di situ menunjuk kepada pribadi Yohanes. Waktu hal itu terjadi, ikannya banyak. Waktu itu terjadi, luar biasa banget terjadi. Mujizat terjadi. Murid yang dikasihi ini berkata, itu Tuhan. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Tadi malam kita udah berusaha di daerah yang sama, tapi gak dapat ikan. Seharusnya tadi malam menurut kebiasaan lebih banyak ikan karena malam. Kalau bukan karena Tuhan gak mungkin ini. Itu kira-kira yang mau ditekankan. Ini Tuhan. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Yesus Kristus. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita pun percaya bahwa keberadaan kita tahu lagu keberadaanku semua berkat Tuhan. Apa yang ada di dalam diri kita, prestasi kita, ya, atau semua yang kita nikmati, yang kita owns, semua itu adalah berkat Tuhan. Kita percaya itu saudara, amin? Halo? Amin? Anda percaya bahwa yang ada di hidup saudara adalah karena anugerah Tuhan? Oke, kita harus deal dulu itu. Kita percaya bahwa semua yang ada di dalam hidup kita adalah karena Tuhan. Tuhan yang berikan kesehatan. Tuhan yang create opportunity. Tuhan yang kondisikan Anda sampai pada stage Anda hari ini. Apapun fakta dari pengalaman hidupmu. Tuhan yang membentukmu menjadi keluarga yang sukses, bahagia, ya, anak-anak yang diberkati, ya, dan suasana-suasana yang Anda nikmati, yang Tuhan percayakan. Tuhan, semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan. Dan kita pun harus belajar untuk mengakui Tuhan karena ada persoalan besar dalam kehidupan manusia di mana kita banyak kali mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Waktu kita baru memulai sebuah proses atau project atau keinginan, katakanlah visi. Kita berdoa, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Tuhan please Tuhan, ulurkan tanganmu, hadirkan malaikat-malaikat. Waduh, semua kita minta pada Tuhan. Ya. Begitu sukses, begitu berhasil, begitu ada keuntungan, begitu ada profit, begitu berkatnya mulai banyak. Kita mulai membusungkan dada dan berkata, oh kalau bukan saya, itu karena saya telah kerja keras. Itu karena saya telah mendedikasikan waktu dan semuanya. Tidak salah. Perjuanganmu tidak sia-sia. Tetapi itu pun adalah karena anugerah Tuhan, bukan? Itu pun adalah karena kemurahan Tuhan. Banyak orang yang bekerja keras, mendedikasikan waktunya dengan baik, membuat planning yang bagus, tapi tidak bisa menikmati. Jadi hidup ini adalah karena anugerah Tuhan. Menikmati berkat itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kita harus berani berkata, ini adalah semua karena Tuhan Yesus. Katakan amin. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua adalah karena kebaikan Tuhan. Oke, perhatikan baik. Katakanlah Petrus dan murid-muridnya waktu itu sudah diberkati. Haleluya. Tuhan mengadakan mujizat. Sudah diberkati. Haleluya, luar biasa. Saudara yang ingin diberkati, bukan? Amin. Semua tentu kalau ditanya mau diberkati, mau. Tapi perhatikan baik. Di dalam kekristenan, ketaatan kepada, atau begini, kita mungkin berani, mau, tunduk, tanpa banyak berpikir, untuk tuntutan taat kepada sesuatu yang nanti kemudian hasilnya untuk kita. Kita akan berani melakukan apapun juga, taat untuk apapun juga, ketika kita tahu bahwa hasilnya adalah untuk kita. Kita melakukan apa saja.
Tuhan katakan kepada murid-murid, nanti kamu dapat. Nanti kamu akan dapat itu ikan. Jadi pasti, nanti kamu akan dapat. Pasti. Hanya lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Murid-murid membayangkan, wow, pasti loh, udah pasti. Ini bukan mudah-mudahan dapat. Bukan mungkin saja dapat. Tuhan udah bilang, pasti kamu dapat nanti. Hanya lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Kenapa sih nggak banyak kali suka? Kenapa di kiri aja kan sama aja? Kan sekali Tuhan berkuasa hadirkan ikan sebelah kanan, ya sudahlah suruh ikan ke sebelah kiri. Ya banyak kali kan manusia suka membangun pikiran begitu kan, mencari jalan yang pintas kalau boleh. Tuhan aja di-argue sama dia. Ya. Nah perhatikan baik. Singkat cerita saudaraku, mereka sudah diberkati, puji Tuhan. Ayat 9, perhatikan baik. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang dan di atasnya ikan dan roti. Waktu mereka menarik ikan yang sudah mereka tangkap dan beberapa teman yang menolong mereka, banyak ikan. Mereka sampai di pantai mereka dapati seperti ada barbekyuan, seperti ada tempat pembakaran ikan sedang dibakar di situ. Di sana dikatakan apinya sudah ada, arangnya sudah ada, ikannya sudah ada, rotinya sudah ada. Sudah ada semua. Ayat 12 nanti kita tahu Yesus yang siapkan itu. Ayat 12 kita tahu Yesus yang siapkan itu. Jadi semua sudah ada di situ, sudah ada di situ. Tapi ayat ke-10 Yesus berkata begini, kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Waktu Yesus katakan kepada mereka begini, kamu pasti dapat nanti. Hanya lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Yesus nggak bilang begini, nanti kalau kamu dapat, bagi ya. Yesus nggak ngomong itu. Yesus nggak berkata nanti kalau kamu dapat, kamu harus bagi, kamu harus kasih saya juga. Nggak ada tuh kisah itu. Makanya saudara, murid-murid ini taat. Murid-murid ini taat melakukan apa? Karena mereka bisa melihat bahwa ini semua untuk mereka. Ingat pada waktu ibadah Hop kemarin sudah katakan bahwa setiap peristiwa, peran, perkataan di dalam firman Tuhan adalah untuk mengajar dan mendidik kita kepada kebenaran. Jadi peristiwa ini bukan saja tentang mereka yang ada pada peristiwa di saat itu dengan makna historisnya, tetapi peristiwa ini juga sedang bicara, sedang mengimpartasikan berkat rohani kepada kita. Sedang mengimpartasikan maksud Tuhan buat kita. Nah, Yesus kemudian berkata setelah semua sudah ada, Yesus berkata, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Yesus nggak bilang, kamu sudah dapat semua bawa ke saya. Enggak, Yesus nggak bilang begitu. Yesus cuma bilang, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Ayat 11 perhatikan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. Siapa yang buat sampai mereka dapat ikan besar? Yesus. Dan dikatakan begini, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Jadi pengalaman itu luar biasa banget. Ikannya banyak, besar-besar lagi. Sampai jala hampir gak bisa ditarik karena saking beratnya. Siapa yang buat? Yesus. Karena Yesus. Makanya murid-murid katakan, it is the Lord. Tuhan. Kalau bukan Tuhan gak mungkin. Tapi kemudian Yesus berkata, bawalah beberapa ikan itu kemari. Ada yang ngitung. 153. Wah, ini 153 ini besar-besar. Kalau dijual di pasar banyak sekali. Kalau buat bisnis ini banyak sekali nih. Keuntungannya banyak sekali nih. Luar biasa. Nggak tahu kenapa alasannya dihitung. Atau mungkin. 153 gede-gede lagi.
Kalau dikasih ke Tuhan, nanti berkurang dong. Kalau dikasih pekerjaan Tuhan, nanti berkurang dong. Saudara ingat, kisah ini sedang mengimpartasikan berkat buat hidup kita. Ini mengkonfirmasi kesetiaan saudara. Ini mengkonfirmasi ketulusan, kesukacitaan saudara. Waktu saudara memberkati pekerjaan Tuhan. Ini mengkonfirmasi persepuluhan saudara. Mengkonfirmasi korban persembahan saudara. Mengkonfirmasi korban misi saudara. Mengkonfirmasi korban syukur saudara. Dan korban-korban yang lain. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati untuk apa yang sudah Anda tabur dalam pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang memang seperti itu cara Tuhan memberkati kita. Poin penting di sini adalah Yesus ingin mengajar supaya murid-murid ini waktu membangun gereja di Kisah Rasul nanti, mereka bisa mengimpartasikan karakter generosity di situ, nggak kikir, nggak pelit. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam pembacaan lain, 1 Korintus pasal 6 ayat 9, ayat 10 khususnya, dikatakan orang yang di sini dikatakan orang yang greedy, orang yang kikir, orang yang pelit nggak masuk sorga. Dan ini pesan penting, saudara. Itu yang Yesus mengajarkan. Perhatikan baik. Pelajaran pertama yang kita ingin lihat di sini adalah Yesus ingin mengajar supaya murid-murid benar-benar menjaga hati yang generous. Seperti Anda. Tuhan ingin supaya Anda maintain hatimu, karakter rohanimu, tindakan imanmu, ketulusan imanmu, pengorbananmu, dedikasi. Tuhan mau supaya Anda maintain itu. Jaga itu dengan baik. Kesetiaan itu saudara, jaga itu dengan baik. Karena saya katakan tadi, untuk taat kepada sesuatu yang pertama, taat kepada sesuatu yang kita tahu hasilnya untuk kita. Seperti ada kekuatan ekstra untuk melakukan itu. Tetapi ketika kita dituntut taat kepada sesuatu yang bukan secara langsung untuk kita. Katakanlah untuk proyek Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Dibutuhkan kedewasaan, dibutuhkan tindakan iman seperti saudara. Maka saya katakan ini adalah konfirmasi buat jemaat GPD Brisbane. Terima kasih. Tuhan baik. Ini penting supaya kita bisa memaintain kehidupan rohani kita. Supaya Alkitab banyak sekali ayat yang bicara tentang ketika kita menabur, kita akan menuai. Banyak sekali, tapi saya nggak bicara khusus tentang itu. Tapi poin penting, ada saat-saatnya ketika di satu masa Tuhan berkata bahwa beberapa, nggak semua, beberapa. Saya juga nggak, Alkitab juga nggak, kita nggak usah mencari makna nomorologinya di 153 ini. Tapi mulai menghitung, kalau dikurangin 10, lumayan banyak nanti. Ya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kalau nggak ada ikan, atau apakah kalau kemudian murid-murid nggak kasih ikan, nggak ada sarapan dengan Yesus? Tetap ada. Dalam pembacaan kita tadi, waktu mereka sampai di darat, api ada, arang ada, ikan sudah ada, roti ada di situ. Dan ikan yang ada di situ bukan ikan dari murid-murid tadi, bukan. Tuhan, kita bisa menyebut mempersiapkan itu adalah sebuah proyek Tuhan, sebuah pekerjaan Tuhan. Allah sedang mempersiapkan sesuatu. Ya, sebut saja itu pekerjaan Tuhan. Sebut saja pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan bisa mengerjakan proyeknya sampai selesai. Tanpa kita sekalipun. Karena Tuhan bisa mendapatkan itu dari sumber yang lain. Atau Tuhan bisa bikin itu ikan tiba-tiba jatuh dan datang di depan langsung. Matang juga misalnya. Ya, bisa. Atau Tuhan bisa pakai sumber yang lain, orang yang lain untuk kirim ikan. Karena sudah ada ikan di situ toh. Tapi Yesus mau supaya murid-murid diberkati. Sehingga Yesus berkata, bawa.
Beberapa, nggak banyak, beberapa bawa. Itu pelajaran penting. Tuhan mau supaya murid-murid Tuhan menjaga hatinya dengan baik. Karena ini soal transformasi kehidupan rohani diubahkan oleh Tuhan. Menjadi manusia yang taat kepada perkataan Tuhan. Dan hasilnya bukan buat siapa-siapa, buat kita juga. Buat Anda yang menyaksikan, yang beribadah dari rumah. Itu pelajaran pertama yang kita bisa lihat. Dan pelajaran yang kedua yang penting juga kita bisa lihat di sini adalah, saya katakan tadi bahwa tanpa ikan yang dari murid-murid, itu sarapan itu tetap jadi, tetap ada. Karena niatnya Yesus sudah ada. Mau breakfast, udah ada. Kenapa Yesus berkata minta ikan kepada mereka? Kenapa? Bawa beberapa ikan. Kenapa? Yesus, saya katakan tadi, Yesus bisa mendatangkan ikan, mengadakan ikan, membuat, bisa. Tapi Yesus mau supaya murid-murid itu juga melibatkan diri. Terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Terlibat dalam proyek Tuhan. Makanya kita ada pelayanan misi. Makanya. Saya sudah berulang kali katakan, kenapa bukan yang gede-gede sana sih? Kita dalam komunitas ini pun Tuhan memberkati, bisa memiliki hati untuk bermisi. Puji Tuhan, Anda punya hati, gerejamu punya hati untuk bermisi. Itu berkat. Tuhan tentu bisa pakai orang lain. Tapi kemudian kalau kita dipakai Tuhan untuk itu puji Tuhan. Itu berkat, itu anugerah. Kalau juga nggak mau, Tuhan bisa pakai yang lain. Karena pekerjaan Tuhan harus tetap jalan. Proyek Tuhan harus tetap jalan. Tuhan sudah berkati sedemikian rupa. Tuhan sudah memberikan kesehatan, kepinteran, banyak hal. Ada saatnya Tuhan minta sedikit dari waktumu. Tuhan minta sedikit dari potensimu. Tuhan minta sedikit dari pengorbananmu. Supaya kita ini terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Supaya kita semua ini terlibat, dapat melakukan pekerjaan, menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan. Itu yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Itu yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Supaya murid-murid taat tidak saja kepada sesuatu nyata-nyata untuk kepentingan mereka. Tetapi sesuatu yang bukan secara langsung untuk mereka. Tetapi mereka dipanggil untuk berkorban. Untuk orang lain. Berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Berkorban untuk misi. Dan lain-lain. Tuhan memberkati. Nah, saudara, perhatikan baik. Lalu ayat yang ke-12. Kita kembali kepada pembacaan ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Marilah dan sarapanlah. Saya percaya bahwa saat itu murid-murid Tuhan memberikan ikan pada waktu Yesus minta. Saya percaya itu. Karena mereka sedang dipersiapkan. Saya percaya karena mereka orang-orang yang setia, orang-orang yang generous. Saya percaya itu. Sekali lagi saudara, saya mau katakan kepada GPD Brisbane, terima ini sebagai konfirmasi dari tindakan imanmu. Terima ini, saya tidak mau katakan terima ini sebagai teguran atas hidup, bukan. Terima ini sebagai konfirmasi atas tindakan imanmu selama ini. Terima ini sebagai kebenaran yang telah membenarkan sikap imanmu selama ini. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Bersyukur ketika dibandingkan dengan begitu banyak, masih banyak orang yang menolak terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Wah, 153 nanti kalau kasih ke gereja, kasih ke ini dan seterusnya, repot nanti. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Perhatikan baik. Waktu Yesus berkata, mari dan sarapanlah. Kita sepakat, saya katakan tadi, waktu Yesus berkata, come and have breakfast.
Saya yakin murid-murid sudah memberikan itu. Lalu kita lihat tinjauan budayanya. Pada zaman itu, pada masa itu, untuk terjadinya sebuah rekonsiliasi, maka harus terjadi atau dibuktikan dengan makan bersama. Makan bersama. Makan bersama. Jadi kalau mau rekonsiliasi, ayo kita harus makan bareng. Yuk mau dinner di mana? Setelah ini nanti. Ya. Ya. Mau makan di mana? Itu rekonsiliasi. Perhatikan baik. Ayat ke-19. Yesus berkata begini. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Untuk kedua kalinya, Yesus berkata, ikutlah, follow me. Pertama, waktu dia baru sebagai nelayan ditarik jadi murid Yesus. Perhatikan baik. Kenapa disebut rekonsiliasi? Petrus pernah melakukan kesalahan yang fatal. Petrus pernah menyangkal Tuhan. Kalau kita mungkin, orang yang kayak Petrus, kita nggak akan pakai lagi. Benar apa betul? Orang yang sudah nyangkal, mengkhianati. Ya. Jadi kesalahan Petrus, itu adalah kalau bahasa kita kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Menyakitkan, sakitnya sampai di sini. Berat banget. Tetapi Yesus melakukan rekonsiliasi untuk kembali membawa Petrus masuk dalam pelayanan dan dia menjadi rasul Tuhan yang dipakai luar biasa. Nanti kemudian di pasal 2 Kisah Rasul, Petrus khotbah. Petrus yang sudah rekonsiliasi dengan Tuhan. Pada waktu Petrus khotbah, 3.000 orang bertobat. Kalau waktu itu Petrus tidak melakukan rekonsiliasi. Hatinya nggak generous dengan Tuhan. Apakah akan dipakai oleh Tuhan? Enggak. Tuhan melakukan itu tidak hanya untuk Petrus. Tapi murid-murid yang lain yang meninggalkannya pada waktu dia ditangkap. Mereka itu yang sama-sama dengan Petrus saat itu. Yesus ajak mereka, ayo makan. Dan itu inisiatif Tuhan. Di ayat yang keempat dan ayat yang kelima kalau nggak salah, Yesus minta, hey, ada nggak lauk pauk? Mereka bilang nggak ada. Yesus nanya kepada mereka, ada nggak inisiatifmu? Kamu ada inisiatif nggak? Seperti itu Yesus berkata, ada nggak inisiatifmu untuk melakukan rekonsiliasi? Tapi dari pihak manusia, kita banyak kali menolaknya. Dan Yesus mengambil inisiatif, melakukan rekonsiliasi. Sehingga murid-murid dipulihkan. Dan setelah itu pada waktu mereka dipulihkan oleh Tuhan terjadi rekonsiliasi. Murid-murid Tuhan pada gereja mula-mula mereka berkorban, melayani, mereka bahkan mati syahid. Kenapa? Karena hidup mereka telah dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan. Yang mereka lihat hanya Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Yesus berkata kepada Petrus setelah itu, follow me. Lalu saudara perhatikan, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi 3 kali? Yesus bertanya. Tapi kita bahas kapan-kapan itu. Lompat ke Wahyu pasal 3 ayat 20. Wahyu pasal 3 ayat 20 katakan begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kenapa panggilan pertobatan ini harus ada ajakan makan segala sih? Kenapa? Karena manusia harus dipulihkan, harus ada rekonsiliasi dari kehidupan lamanya, reconciles untuk menjadi atau menjadi bagian dari kehidupan Kristus menjadi keluarga Allah. Hidup yang diubahkan, hidup yang dipulihkan. Maka Yesus berkata, lihat aku berdiri muka pintu, barang siapa mendengar.
dan membukakan pintu, maka aku akan masuk dan akan makan sehidangan. Yesus yang mempersiapkan hidangan. Ini bukan lagi tentang makanan enak, bukan. Ini bukan lagi tentang manis pahitnya, bukan. Ini bukan banyak atau tidak, tapi ini tentang hidup yang dipulihkan. Itu kata firman Tuhan. Terjadinya rekonsiliasi, hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kita dipanggil oleh Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan untuk apa? Untuk mempersiapkan hidangan. Kita pun dipanggil di era kita menjadi bagian orang-orang supaya kita bisa melibatkan diri pada proyek Tuhan. Berikan sedikit dari waktumu. Berikan sedikit dari hidupmu. Tuhan gak minta semuanya. Tuhan gak minta semuanya. Untuk menjadi bagian dari rencana Allah, pekerjaan Allah. Agar banyak orang datang kepada Tuhan. Toh Tuhan yang melakukan mujizat atas hidup kita, bukan? Toh Tuhan yang sudah memberkati hidup kita, bukan? Kalau kemudian kita jadi Tuhan, misalnya, dan kita memberikan berkat kepada orang lain, lalu Tuhan minta sedikit dan orang itu nggak kasih, apa kita masih memberkati? Nggak pasti. Karena itu yang dibentuk adalah karakter rohani, pesan-pesan firman, impartasi rohani untuk gereja. Sampai di masa kita hari ini. Jangan takut kalau Tuhan minta sedikit dari waktumu. Jangan takut kalau Tuhan minta sedikit dari potensimu. Kalau Tuhan minta sedikit dari apa yang engkau miliki, jangan pernah ragu dan takut. Karena itu justru menjadi cara Allah untuk memberkati. Jika dari yang tidak ada bisa menjadi ada, Tuhan adakan. Maka dari yang sudah ada, maka Tuhan bisa lipat gandakan. Itu prinsip dalam firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya bersyukur jemaat GPD Brisbane, jemaat yang generous. Saya mengatakan dari kedalaman hati saya, jemaat yang tulus, jemaat yang mengerti arti berkorban, jemaat yang mengerti memberi persepuluhan, jemaat yang mengerti memberi korban misi, jemaat yang mengerti membawa persembahan, jemaat yang mengerti berkorban waktu, jemaat yang mengerti melakukan apapun untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Seperti Amsal tuh, Yesaya berkata, seperti kita memiutangi Tuhan. Jadi gak usah takut. Kehidupan Anda dipelihara, kehidupan kita semua dijaga oleh Tuhan. Dijaga oleh Tuhan bisa mendapatkan dari orang lain. Tapi kalau Tuhan mengajak kita, itu karena Tuhan mau kita terlibat di dalamnya. Kita tidak kehilangan momentum berkat Tuhan buat kita di hari esok kita. Kita bangkit berdiri bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan.